Halo semuanya, mari pergi di kota tua Hoi An, Vietnam. Walaupun di Hoi An banyak terdapat hotel dan banyak akomodasi lainnya, tetapi kalian tidak harus menginap di sini. Kota ini hanya berjarak sekitar 29 km dari kota Danang, jadi mudah dicapai. Dari Danang, kalian bisa naik bus, taksi, GrabCar, atau menyewa kendaraan. Hoi An memiliki beberapa objek wisata, dan yang paling terkenal dan menarik banyak wisatawan adalah wilayah kota tuanya. Wilayah kota tua ini merupakan situs warisan dunia di bawah perlindungan UNESCO. Pada masa kejayaannya di abad ke-16 dan 17, Hoi An merupakan salah satu kota perdagangan yang maju di Asia Tenggara. Ada banyak pintu masuk dan beberapa tempat penjual tiket di wilayah kota tua. Dengan tiket seharga 120.000 dong atau sekitar 75.000 rupiah tergantung nilai tukar mata uang, pengunjung bisa melihat 5 dari 23 atraksi wisata yang ditawarkan. Jadi jika kalian ingin melihat lebih dari 5 atraksi, kalian harus membeli tiket lagi. Walaupun banyak dari bangunan tua ini sudah beralih fungsi menjadi toko-toko souvenir, penginapan atau kafe dan restoran, tapi ada beberapa bangunan yang fungsi aslinya masih dilestarikan. Sekarang, mari kita lihat salah satu bangunan tua yang menjadi atraksi wisata karena menjadi ciri khas kota Hoi An. Japanese Covered Bridge atau jembatan tertutup bergaya Jepang ini pertama kali dikonstruksi pada tahun 1590-an. Gunanya adalah untuk menghubungkan wilayah para pedagang Jepang dan wilayah para pedagang Cina yang dulu tinggal di kota Hoi An. Pengunjung kota tua bisa bebas melewati jembatan ini siang atau malam. Bagian dari tiket kita hanya akan dipotong jika pengunjung memasuki ruangan di samping tengah jembatan. Tidak hanya pedagang dari Cina dan Jepang yang pernah datang ke kota perdagangan ini, tetapi juga Belanda, Spanyol, Portugis, India, dan banyak negara lainnya. Banyak bangunan tua di sini yang memiliki pengaruh kebudayaan Cina karena pada masa kejayaannya banyak pedagang dari Guangzhou, Hainan, Teochew, dan Hokkien yang berdagang dan kemudian tinggal di sini. Sekarang, mari kita lihat salah satu dari 4 gedung pertemuan kuno yang terdapat di kota tua Hoi An. Guangzhou Assembly Hall, atau dikenal juga sebagai Gedung Pertemuan para Pedagang dari Guangzhou atau Cantonese, dibangun pada tahun 1885. Ada beberapa rumah kuno yang tetap dilestarikan dan dibuka untuk umum menjadi atraksi wisata di wilayah kota tua. Sekarang kami akan menggunakan potongan tiket nomor 3 untuk melihat salah satu rumah kuno di sini. Setiap rumah memiliki cerita dan keunikan masing-masing. Ada 3 pilihan bagi pengunjung untuk
untuk berjalan-jalan mengelilingi kota tua ini. Berjalan kaki, naik sepeda, atau naik cyclo atau yang kita sebut juga becak. Jika pengunjung ingin menginap di sini, ada juga hotel yang letaknya tepat di pusat kota tua. Banyak hotel atau akomodasi lainnya yang terletak dekat dengan kota tua, dengan beraneka pilihan harga, fasilitas, atau pemandangan. Biasanya mereka menyediakan sepeda gratis untuk dipergunakan pengunjung. Beberapa hotel yang terletak agak jauh menyediakan shuttle gratis ke kota tua. Pengunjung biasanya bisa bebas tanpa tiket jika hanya ingin berjalan-jalan menikmati suasana, pergi ke toko-toko souvenir, atau ke restoran dan kafe. Untuk yang suka fotografi, di tempat ini juga banyak sekali tempat yang menarik dan unik. Hoi An terkenal sebagai kota lampion. Jadi, setiap hari di mana-mana banyak terlihat lampion. Di Hoi An juga tersedia cyclo atau becak. Pengunjung bisa keliling kota dengan menggunakan becak ini. Sekarang kita akan memasuki wilayah pasar tradisional di wilayah kota tua. Pada pagi hari, pasar ini menjual sayur mayur dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tawar-menawar harga barang merupakan hal yang umum di Vietnam. Di dalam gedung Central Market Hoi An di wilayah kota tua, terdapat banyak pedagang makanan tradisional, dan ini menjadikannya atraksi wisata kuliner. Kota Hoi An juga dikenal memiliki banyak penjahit dan para pengrajin kulit yang membuat sepatu dan tas. Di wilayah kota tuanya pun banyak ditemukan toko pakaian yang sekaligus penjahit, serta toko-toko yang dapat membuat tas atau sepatu kulit sesuai keinginan pembeli. Harga dan model yang ditawarkan cukup bervariasi. Banyak juga toko jahit yang menawarkan jasa pembuatan pakaian yang bisa selesai dalam 24 jam. Di sini terdapat beberapa museum. Kami akan menggunakan pilihan nomor 4 di tiket kami untuk mengunjungi Museum Obat Tradisional. Di seberang Museum Obat-obatan Tradisional, terdapat Museum Kebudayaan Rakyat. Kami menggunakan potongan tiket terakhir kami untuk masuk melihat tradisi dan kebudayaan rakyat Hoi An.
Tiket juga bisa dipergunakan untuk menonton pertunjukan-pertunjukan seni tradisional di Hoi An Traditional Art Performance House. Kota Hoi An yang juga dikenal dengan nama Phai Pho atau Phai Phu pada zaman dahulu kala, terletak di sisi sungai Thu Bon. Naik perahu di sungai Thu Bon ini juga merupakan atraksi wisata yang menarik. Di sungai Thu Bon, terdapat beberapa delta yang dihubungkan dengan jembatan. Bagi penggemar kopi, Vietnam adalah tempat yang tepat. Di sini banyak terdapat aneka restoran dan kafe. Pastikan kalian memilih tempat yang memiliki menu yang ada harganya. Kalau tidak, tanyakan harganya sebelum memesan. Semoga informasi ini berguna. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.